Apanya nih? Tes. Kalau gini ada suaranya nggak ya? Hmm. Tes satu dua. Udah ada suara? Sudah ada suara dok. Oke mantap. Alhamdulillah. Ya, ini kita sempat libur 1 bulan karena di awal Januari saya dapat kabar orang tua saya, jadi om ini di Makassar, profesor bagian dokter anak, beliau kena COVID ya. Jadi kita sibuk ya berpikir lah, menguras tenaga mikir ke sana. Walaupun sampai sekarang om juga masih di ICU ya, kita doakan mudah-mudahan kuat. Tapi karena udah 1 bulan ya akhirnya kebetulan ini 1 Februari hari Senin ya kita mulai aja deh apa namanya praktek santuy ini agak lebih awal karena kalau malam takutnya nanti udah ngantuk ya. Kebetulan saya hari Senin bisa nih. Oke, teman-teman kalau mau ada yang nanya, kayaknya lebih bagus tulis di komen sini ya, biar kebaca dari atas ke bawah. Jangan di question box. Kalau di question box suka naik nggak berurutan gitu loh. Ada yang mau nanya? Oke, Ayang.Raffiani. Dok, kalau udah punya riwayat preeklamsia, apa harus kontrol rutin ke dokter, veto, atau SPG aja? Jadi gini, preeklamsia itu kan masalah dalam bidang suatu masalah keracunan dalam kehamilan, ya kan? Sehingga yang paling tepat kalau ditanyakan, kalau kontrol harus kemana? Kontrol ke SPOG. Boleh SPOG aja atau SPOG veto, karena sebenarnya kalau berbicara veto maternal itu sebenarnya lebih ke arah dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan memang ada konsulen-konsulen istilahnya. Sesama sama bisa juga suatu saat kalau mamanya kita menemukan suatu hal-hal yang janggal dengan USG, kita bisa konsul ke teman sejawat kita yang veto maternal. Tetapi untuk perawatan ibu preeklamsia semua dokter kandungan boleh. Nah, kecuali kalau berbicara periksanya ke bidan. Si mamanya Ayang periksa ke bidan, ternyata diduga ada preeklamsia, itu udah nggak boleh ke bidan. Karena untuk ibu bidan boleh merawat pasien yang ke dalam keadaan hamil normal. Seperti itu ya. Oke. Suci.lestari.pujiani. Izin tanya, USG 4 dimensi untuk usia kehamilan 27 minggu itu apa aja yang perlu di screening? Atau screening feto maternal itu apa aja dok? Jadi ketika jadi sebenarnya gini, yang tepat tuh dibilang USG detail scan yang detail. Scan tuh kayak periksa gitu ya. Di Indonesia suka dibilang USG 4 dimensi. Kadang-kadang ada juga yang sebut USG feto maternal karena ada cabang di dalam ilmu kedokteran kebidanan yaitu cabang namanya feto maternal. Mereka mempunyai keunggulan, mungkin disertai juga dengan alat ya yang cukup bagus untuk men-screening kelainan ibu dan janin. Nah itu yang kalau dilihat semua tuh mulai dari kelainan-kelainan fisik yang bersifat mayor, ingat ya yang bersifat mayor, yang minor enggak. Yang minor tuh kadang-kadang kayak jumlah jari itu susah tuh kalau dia ngenggam semua seperti itu ya, atau ukuran telinga. Tapi kalau yang mayor-mayor, tulang kepala, tulang belakang, kadang sumbing, bahkan sumbing yang di apa langit-langit pun bisa terlihat. Untuk indera kayak penglihatan, pendengaran itu nggak bisa. Terus kalau sama yang paling penting juga dilihat aliran-aliran darah. Aliran darah dari ibu ke janin, aliran darah tali pusat, denyut jantung janin, air ketuban semuanya. Jadi USG detail itu atau yang diistilahkan USG 4 dimensi itu memang sedikit lebih lama periksanya. Bisa kadang-kadang lebih dari setengah jam dibandingkan USG bulanan yang screening bulanan seperti itu.
Ada yang nanya dari Dewi, gimana dok after vaksin COVID? Alhamdulillah nggak ada masalah. Oh iya, teman-teman, saya sudah alhamdulillah udah diberikan 2 kali vaksin COVID, 2 kali pemberian tanggal 15 Januari dan 29 Januari. Alhamdulillah aman-aman aja ya. Jadi mudah-mudahan kalau nanti pertengahan tahun udah bisa diberikan untuk masyarakat, kalau kalian dapat kesempatan, ambil kesempatan itu. Nggak usah takut, insya Allah aman. Karena vaksin yang diberikan sama kita yaitu vaksin COVID yang mereknya Sinovac. Itu adalah vaksin dari virus yang sudah tidak aktif. Jadi tidak ada cerita tuh dimasukin ke badan kita, ntar kita jadi COVID, gak ada cerita. Ya. Terus pertanyaan ini untuk ke dokter kandungan nih, ada yang nanya untuk bagian anak, saya nggak bisa jawab ya. Berarti nanti kamu harus nanya ke dokter anak kalau ada bikin live Q&A semacam ini ya. Oke, berikutnya dari OCT Oknil ZM. Dok, selama hamil nggak bisa minum vitamin karena berasa mual dan muntah. Diganti dengan susu boleh? Boleh, tapi sebaiknya kalau bisa sih susu hamil. Ya. Octavia Reni. Dok, kalau 36 minggu mulai sakit selangkangan itu normal atau nggak normal? Karena itu kepala janin udah mulai masuk ke rongga panggul ya. Jadi kamu punya arah ke selangkangan itu sudah mulai ketekan dari dalam perut seperti itu. Terus dari DNR_FFH. Kebutuhan baby dan ibu yang perlu dibawa saat persalinan apa aja ya? Ini tergantung ya kalau kamu melahirkan biasanya sih gini, yang perlu diperhatikan tuh cuman baju bayi, sama pakaian dalam ibu, sama baju untuk pulang. Karena di rumah sakit kan biasanya dikasih baju, dipinjemin ya. Cuman ada orang kadang-kadang dia nggak suka pakai baju itu ya dia bawa piyama gitu loh. Tapi baju rumah sakit itu sebenarnya kan model kayak kimono. Itu tujuannya apa? Supaya kalau mau diperiksa gampang. Minimal pakaian dalam sama jangan lupa bawa pembalut. Pembalut karena kan masa nifas ya. Tambahan lagi boleh juga bawa kayak apa korset supaya perutnya pakai korset biar singset, cepat singsetnya. Dari Titi Hardianti _16, gimana mengatasi pegal linu di trimester kedua? Olahraga, senam, stretching, yoga, pilates, semacam itu. Intinya gerak supaya nggak kaku. Dan itu sebaiknya dilakukan setiap hari, setiap pagi. Jadi setiap pagi tuh dulu kita ada istilah senam kesegaran jasmani ya. Kayak apa goyang-goyangan badan, kepala dan segala macam itu dilakukan terus tuh setiap pagi. Jadi supaya nggak gampang pegel-pegel. Berikutnya dari Harian Rahma _. Dok, mau tanya, untuk paru-paru bayi itu matang di usia berapa minggu? 34 minggu. Untuk ngeceknya gimana? Nggak bisa dicek. Jadi itu paru-paru itu secara teori 34 minggu atau 8,5 bulan dia sudah matang. Jadi artinya udah matang tuh ketika lahir dia udah bisa berfungsi baik gitu loh. Sundari Utami, apa benar konsumsi asam folat saat hamil bisa memperbesar kista? Itu salah, hoax itu. Visa _collection 1, kalau hamil muda trimester 1, boleh tidak setiap hari naik turun tangga? Boleh aja, tidak ada masalah. Cuman memang naik turun tangga ini bukan sengaja kayak orang olahraga gitu ya. Stepper yang naik-naik tangga gitu, enggak. Jadi kalau kayak rumah kamu di atas atau kantor kamu di lantai 2 gitu ya nggak apa-apa. Cuman kalau naik tangganya juga yang wajar gitu loh. Mungkin naik 1-2 lantai oke, tapi kalau naik tangganya 4-5 lantai itu udah nggak wajar. Mona _Toha. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usia kehamilan 30 minggu, tulang rusuk kanan suka sakit dok. Apalagi kalau tidur miring ke kanan. Ya itu bisa karena ketekan. Ketekan sama bagian janin. Bisa kalau kepala janin sungsang atau kakinya tuh. Nah itu seperti itu. Tulang rusuk bisa sakit ataupun ketekan tuh organ hati di sebelah kanan atas. Biasanya cari posisi aja. Kalau tidur miring kanan sakit ya berarti kamu tidurnya miring kiri atau tidurnya setengah duduk 45 derajat. Oke, berikutnya Aingis Jawanti.
Saya pakai IUD, tapi bulan ini saya nggak ada halangan, nggak ada mens. Apa itu wajar, Dok? Saya riwayat preeklamsia. Apa ada kemungkinan saya bisa hamil lagi? Kalau kamu pakai IUD, kemungkinan hamil kecil, kecuali IUD-nya dilepas. Kalau kamu pakai IUD dan kamu tidak mens, pertanyaannya apakah kamu memberikan ASI? Kalau kamu memberikan ASI, otomatis biasanya kamu tidak mens. Jadi tidak mens itu bukan karena pakai IUD, tetapi karena memberikan ASI. Masih banyak orang yang nggak tahu kalau ternyata memberikan ASI itu bisa membuat tidak mens. Masih banyak tuh. Pasien-pasien saya di Jakarta aja masih banyak yang nggak tahu itu. Makanya kalau orang kasih ASI-nya eksklusif, 6 bulan, bisa 6 bulan tidak mens. Setahun, bisa setahun tidak mens. Seperti itu. Walaupun ada juga tergantung faktor hormon. Ada dia kasih ASI, tetap juga tiba-tiba nanti dia datang mens. Bisa juga. Tapi umumnya secara teori, kalau ASI diberikan eksklusif 3-4 jam sekali kurang lebih, itu mestinya hormonnya stabil, biasanya nggak akan mens. Sylvia Pangesti, infeksi saluran kemih atau keputihan dalam kehamilan bisa berakibat ketuban rembes kah? Bisa. Karena kalau infeksi saluran kemih biasanya itu dicurigai ada yang nggak bersih di organ genitalnya. Contohnya ya kayak keputihan itu, keputihan yang abnormal ya, yang biasa berbau, berubah warna, kuning kehijauan, berbiji-biji, seperti itu. Nah, kuman itu yang di vagina, yang hidup di keputihan abnormal itu, dia bisa naik ke rahim. Infeksi dari bawah ke atas, infeksi ascenderen itu istilahnya. Sehingga kemudian menggerogoti atau menggigit si selaput ketuban, akhirnya jadi bocor. Kayak kalau udah hamil rada gede, atau sudah mulai sering keputihan tuh harus sering ganti pakaian dalam tuh. Celana dalam ya. Sehari ganti 3-4 kali, pagi, habis sholat lohor atau siang, habis makan siang lah ya. Mungkin sore atau malam. Jadi 3-4 kali. Cebok, lap kering pakai handuk, pakai celana dalam baru. Jadi hindari juga pakai semacam kayak pembalut atau panty liners yang terlalu lama ya. Karena justru malah membuat tidak ada oksigen masuk ke dalam vagina. Nah, kuman-kuman di vagina itu justru kalau nggak ada oksigen dia happy. Oke, berikutnya dari Mustakfirah. Pantangan untuk ibu pasca operasi sesar apa ya, Dok? Boleh nggak nanas dan durian? Boleh aja. Kalau pantangan makan. Kalau pantangan makan habis sesar tuh harus hati-hati sama yang kira-kira bisa bikin alergi. Takutnya gatal di bekas luka jahitan. Kayak makan kepiting gitu, hati-hati. Ada orang beberapa makan telur, tapi umumnya yang seafood lah. Tapi kalau seafood makannya ikan, bagus. Ikan laut ya. Kalau makannya nanas sama durian ya boleh-boleh aja. Cuman kalau makan durian jangan heran nanti tiba-tiba di asinya bawa durian dikit. Nanti anaknya kayak kamu tuh. Hobi makan durian. Kalau saya durian ya makan sih, tetapi kalau dibilang suka mah enggak. Wah, ini loncat ke bawah nih. Mana yang nanya durian tadi? Aduh, sorry nih. Oh ini nih. Durian. Berikutnya dari Usti _ Aku hamil 6 minggu, riwayat keguguran. Sekarang minum Promafit Utrogestan. Jadi itu vitamin hamil, ada penguat kandungan ya, pengencer darah, sama vitamin D3. Kira-kira terapinya udah pas gak, Dok? Oh, udah pas banget. Untuk vitamin D3, untuk trimester 1 riwayat keguguran, berapa ya, Dok? Ya kamu yang diminum 1 tablet itu udah cukup. Vitamin D3 itu idealnya sebenarnya itu 5.000 international unit, 5.000 IU. Cuman kadang-kadang kan di Indonesia ini belum terbiasa dikasih dosis segede itu. Kadang dikasih cuma 2.000. Ya kalau 2.000, saran saya minum 2 kali. Pagi 2.000, malam 2.000. Nggak apa-apa, saya aja minum 5.000 karena vitamin D3 ini selain untuk kehamilan bagus, juga bagus untuk daya tahan tubuh. Apalagi kaitannya sama pandemi COVID seperti sekarang ya. Aska 0994, pemeriksaan selain ferritin apalagi ya, Dok, untuk ibu hamil? Oh banyak, Aska. Banyak. Pemeriksaan darah rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, penyakit menular, hepatitis B, C, HIV. Banyak. Nah, kalau disebutin satu-satu susah kali ya. Jadi nggak cuma ferritin yang periksa ya. Ferritin tuh cadangan darah. Diana,
35 minggu keputihan banyak itu gimana ya dok? Asal keputihan kamu nggak berbau, nggak gatal, nggak berubah warna, nggak seperti bubur, ya udah nggak apa-apa. Biasanya itu makin tua kehamilan ada juga keputihan makin banyak karena badan makin capek gitu loh. Jadi sering ganti pakaian dalam yang penting. Kalau cebok, lap kering pakai handuk. Handuknya jangan lupa, handuk yang untuk lap selangkangan itu setiap hari diganti. Jangan diganti lama-lama karena takutnya nanti malah kumannya tinggal di situ. 93 ambar. Dijawab ya dok, mau nanya dok. Waduh, ini ngancem nih. Kalau di kehamilan anak pertama kekurangan ferritin, apa di kehamilan kedua akan terjadi lagi? Harus periksa ulang. Itu juga tergantung dari cadangan. Bagaimana hasil lab kamu sebelumnya dan bagaimana pola makan kamu selama ini. Jangan-jangan kamu kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi, kurang makan daging, bayam, semacam itu ya. Maya _Andika 07. Saya hamil 3 bulan dan kembar 2 kantong. Kira-kira kalau 2 kantong apakah 2 plasenta atau bisa aja 1 plasenta? Jadi yang paling gampang itu dilakukan pemeriksaan USG. Seperti itu. Biasanya sih 2 plasenta. Biasanya seperti itu. Dan biasanya kehamilan 2 kantong itu insya Allah akan lebih aman dibandingkan kehamilan yang 1 kantong. Karena kalau yang 1 kantong amit-amit satunya bocor, ya bocor dua-duanya kan. Tapi kalau salah satunya masih lebih aman. Jadi memang umumnya tuh biasanya yang 2 kantong itu sedikit lebih aman. Berikutnya dari Mimi Tata. Malam dok, saya hamil kembar. Udah 7 bulan. Nah ini kok kembar melulu nih orang hamil nih. Tadi Maya kembar, Mimi kembar. Hebat nih. Jadi Mimi ini hamil kembar udah 7 bulan. Baru ketahuan janin saya yang pertama kena hidrotoraks ya. Apakah masih bisa diselamatkan dok? Saran saya, kamu berbicara sama dokter kandungan kamu. Kalau perlu konsul juga sama dokter kandungan feto maternal ya. Makanya berbicara kehamilan kembar ya. Sejujurnya kita manusia ini kan singleton. Jadi wajarnya itu kalau hamil 1. Tetapi ada kondisi tertentu, entah itu dengan cara buatan ataupun cara alami, itu lebih dari 1. Kita sebutnya kembar. Atau gemeli. Gemeli itu kan kalau bintang Gemini gitu ya. Gemeli. Kembar itu bisa kembar 2, 3, atau 4. Biasanya sih kembar yang lebih dari 2 itu karena dari proses bayi tabung. Umumnya tuh kalau kembar-kembar alami itu biasanya 2 umumnya. Nah memang sih punya anak kembar itu lucu ya. Karena tidak lazim. Tetapi ya itu tadi, kehamilan kembar ini juga punya resiko-resikonya. Nah makanya biasanya kalau hamil kembar itu kadang-kadang dokternya tuh sedikit lebih ekstra hati-hati tuh dibandingkan pasien-pasien yang hamil 1. Kadang-kadang ada pasien nanya sama saya, dok, gimana sih caranya supaya hamil kembar biar sekaligus gitu loh. Ya, pertama bisa kita dengan picu ovulasi, kita coba ya, pakai bayi tabung. Cuman lebih menurut saya, kehamilan tunggal itu, single itu jauh lebih aman. Tapi kalau sudah kembar secara alami ya, itu sudah pemberian Tuhan gitu ya. Oke. Dari Ilda_Da. Saya sudah 37 minggu, terus suka nyeri bagian vagina. Apakah itu tanda-tanda kelahiran? Bisa, kepala udah mulai turun. Kemarin saya check up, katanya kepala sudah dibawa. Ya benar, sejak 36 minggu, kepala janin itu udah masuk ke dalam rongga panggul. Makanya perut kamu tuh, yang tadi di atas ini, puncak rahimnya sudah agak sedikit turun. Nah, kamu banyakin jalan aja. Hujan. Supaya makin turun kepalanya. Ini sudah mulai masuk musim hujan ya. Udah mau Imlek, tahun baru Cina ya. Itu biasanya hujan terus tuh. Puis Lapia. Saya hamil 17 minggu, ada masalah di gigi dan harus dibedah ke bedah mulut. Aman gak dok ke janin? Biasanya sih kalau udah lebih 16 minggu, kehamilan tuh udah semakin kuat. Nanti paling kamu harus koordinasi juga sama dokter kandungan, agar dokter kandungan kamu itu bisa memberikan semacam obat anti kontraksi. Ada juga yang kadang-kadang dikasih kayak penguat kandungan. Tapi itu semua tergantung kondisi kamu. Nanti setiap dokter dia akan nilai. Minimal diberikan obat anti kontraksi. Kenapa?
Kadang-kadang kalau habis operasi tahu-tahu ada nyeri, ditakutkan nyeri itu bisa memicu kontraksi. Seperti itu ya. Tetapi kan pasti setelah habis operasi juga dokter gigi pasti akan memberikan obat anti nyeri yang kuat dong. Nggak mungkin dibiarin sakit seperti itu kan. Gitu loh. Serlian Anggreni 08, 32 minggu testis bayi belum turun. Ya, biasanya sih sekitar 32 minggu atau 8 bulan tuh kalau bayi laki-laki testisnya tuh udah turun ke bawah. Kalau belum, ya ditungguin. Saya dulu pernah menemukan juga kadang-kadang di 34 minggu ya, mendekati 9 bulan bahkan baru terlihat. Jadi tungguin aja dulu. Ya, mudah-mudahan lah pemeriksaan 2 minggu ke depan di saat kehamilan 34 minggu testis si janin itu udah terlihat masuk ke dalam skrotumnya. Ayuka melahirkan 9 Desember 2020. Wah, selamat Ayuka. Saya melahirkan secara normal, tetapi sampai sekarang 2 bulan nifas belum berhenti dok. Apakah normal? Sebaiknya Ayuka USG dulu. Untuk memastikan rahim kamu itu bersih. Bersih dalam artian tidak ada plasenta yang ketinggalan. Kadang-kadang darah nifas yang memanjang bisa juga karena faktor hormonal. Atau bisa juga bukan darah nifas saja. Tetapi ada bagian plasenta yang ketinggalan. Nah itu kamu harus periksa sama dokter kandungan kamu di USG. Kalau ternyata dokternya ngeliat kosong, ya nggak apa-apa, itu cuma masalah hormon aja. Kamu kasih ASI aja terus-terus, lama-lama rahimnya kontraksi, nifasnya berhenti. Oktar_Ia Putri. Aku sempat gak haid 2 bulan, terus cek ke bidan. Katanya nggak kenapa-kenapa, dikasih vitamin, selang 3 hari aku haid. Terus bulan kemarin telat lagi dok, apakah itu nggak apa-apa? Ya bukan nggak apa-apa, kamu ada masalah hormonal. Cara yang paling gampang, coba kamu tidurnya teratur, makannya teratur, dan lakukan olahraga rutin. Olahraga rutin itu seminggu 2-3 kali, dan kalau bisa juga tidak lebih dari 1 jam, antara 30 menit sampai 1 jam. Biasanya olahraga itu dapat mengembalikan metabolisme badan kita, kerja badan kita itu sedikit menjadi lebih maksimal. Angelika Surya, udah 27 minggu masih bisa scan detail gak dok? Oh ya bisa dong. Detail scan atau USG 4 dimensi itu idealnya memang dikerjakan antara 6 bulan, 24 minggu, sampai kalau bisa 8 bulan, 32 minggu. Setelah itu takutnya kebesaran ya, agak lebih susah. Bisa sih bisa, cuman lebih optimal di usia antara 6 ke 8 bulan. 27 minggu kan berarti baru mau 7 bulan, jadi ya oke-oke aja. Femi Febria, usia kandungan 34 minggu, tapi kalau jalan atau tidur mau berubah posisi, wah ini baru setengah jam nih. Bentar ya. Ini om saya nih terpasang ventilator. Udah sebenarnya kayak ayah saya, ayah kandung saya ya, makanya ya kita lagi pusing juga nih, lagi stres juga ya. Tahun lalu ayah meninggal karena COVID, ini sekarang om lagi kritis juga karena COVID. COVID nih nggak main-main ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Femi Febria. Usia kandungan 34 minggu, tapi kalau jalan atau lagi tidur mau berubah posisi tuh sakit di selangkangan atau di bawah perut. Itu gimana ya dok? Terakhir cek katanya ototnya. Itu harus gimana? Jadi kadang-kadang kalau jalan sakit, boleh kamu beli yang namanya belly support. Jadi kayak ada semacam kayak ikat pinggang kayak kain, itu untuk nahan perutnya gitu loh. Itu dapat meminimalisir nyeri-nyeri seperti itu. Sama ya tentunya memang untuk sementara ini kurangin bergerak, biasanya gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh bergerak, tetapi
dikurangi seperti itu ya. Karena kalau nyeri banget, ditakutkan nyeri itu dapat memicu kontraksi. Sedangkan kehamilan kamu baru 34 minggu atau 8,5 bulan, itu masih prematur hitungannya ya. Berikutnya dari Fisca. Usia kehamilan 23 minggu, setiap hari hampir nyeri di tulang rusuk kiri. Jadi aku jarang sekali tidur miring ke kiri. Aman kah dok? Ya nggak apa-apa. Miring kanan tidurnya atau tidurnya setengah duduk 45 derajat kayak gitu. Jadi jangan terlalu ini ya. Berikutnya dari Meli Rosiana _ Saya sebelum hamil pun memang tidak suka sayur. Bagaimana mengganti nutrisi pada sayur? Serat berarti ya. Tiap kali saya paksa makan sayur, saya malah tambah mual. Berarti kamu makan buah. Banyakin makan buah. Jadi kebutuhan seratnya itu dari buah. Memang kadang-kadang ada beberapa mikronutrisi dari sayur-sayuran hijau kayak asam folat dan segala macam. Akhirnya kamu nggak bisa dapatin. Tetapi ya setidaknya bicarakan sama dokter kandungannya, mungkin bisa diberikan dalam bentuk vitamin seperti asam folat itu kan. Tetapi untuk kebutuhan serat, kamu ambil dari makan buah. Makan buah itu kalau bisa minimal sehari 3 kali. Sehabis sarapan, sehabis makan siang, sehabis makan malam. Kalau perlu ngemil-ngemilnya juga buah. Supaya apa? Supaya kamu nggak ada masalah konstipasi. Jadi pupnya lancar. Oke? Stellar. Hamil 33 minggu dan saya nggak suka makan ikan. Sempat dikasih minyak ikan sama dokter, cuman saya minum mungkin sekitar 2 bulan saja. Apa nggak masalah ya dok untuk janin? Ya ikan itu kita perlukan untuk DHA-nya ya. DHA, omega 3 seperti itu. Nah, kalau umpamanya kamu nggak suka makan ikan, minta vitamin itu sama dokter, DHA dan omega 3. Biasanya minta yang soft kapsul, jadi jangan yang sirup, karena kalau sirup nggak enak tuh. Tapi kalau soft kapsul ketelan gitu kan nggak ada masalah ya. Nah, apa pentingnya DHA ya? Supaya anak kamu cerdas, anak kamu pinter. Kan pasti mau punya anak pinter kan. Salah satu mikronutrisi yang dapat memicu pertumbuhan otak janin secara maksimal yaitu DHA. Di mana DHA itu ada di dalam minyak ikan atau makan ikan gitu loh. Oke. Aduh, ini posisi duduk gak enak ini. Eristia Nawitri. Oh ini kok naik ke atas nih. Eristia Nawitri mana nih ya? Oh, ini dari atas tahu-tahu loncat ke bawah. Ada yang ngusulin yang kayak gini dimasukin ke YouTube. Tapi ribet kali ya. Ini aja udah ribet sebenarnya nih. Loncat-loncat mulu pertanyaannya. Oh ini dia. Eristia Nawitri. Saya sudah telat haid 7 hari, tapi di tes pack negatif. Baiknya periksa ke dokter saat telat berapa hari dok. Saran saya tunggu 1 minggu lagi Eristia. Terus tes pack ulang. Kalau masih negatif, kamu ke dokter. Kalaupun positif, kamu ke dokter. Terima kasih. Putri Maharani 9981. Habis keguguran boleh hamil lagi jangka berapa bulan dok? Idealnya 2-3 bulan. Jadi 2-3 kali dapat mens, baru kamu program hamil. Tetapi ingat ya, itu tidak boleh hamil bukan berarti tidak boleh hubungan suami istri. Kadang-kadang ada istri bilang nggak boleh, kasihan suaminya. Cuman mungkin suaminya pakai kondom dulu, supaya jangan keburu hamil. Karena kalau keburu hamil kan rahim masih belum oke banget ya, karena habis dikuret. Yeni Trips. Untuk inisiasi menyusui dini, dilakukan langsung sesaat bayi lahir atau bisa dilakukan setelah bayi dibersihkan dan lain-lain. Kemudian berapa lama durasi IMD sebaiknya dilakukan? Itu bisa langsung diberikan. Walaupun kadang-kadang dalam prakteknya setelah sudah di IMD beberapa menit diangkat, dibersihin, diangetin, baru dibalikin lagi. Itu tergantung rumah sakitnya. Berapa lama diberikannya? Kalau bisa sejam ya sejam. Cuman kadang-kadang yang susah tuh kalau mamanya habis sesar ya. Operasi sesar itu kan dingin, agak mengganggu juga kadang-kadang. Jadi kadang-kadang nggak bisa selama itu. Berikutnya dari Ayang.Rafiani. Oh ini Ibu Persit nih kalau lihat dari fotonya nih. Ibu Persit itu ibu-ibu istri TNI Angkatan Darat. Karena suaminya pakai baju loreng.
Saya dari awal hamil udah diresep Aspilet. Apakah aman untuk janin? Itu pengencer darah, Ayang. Supaya kamu punya darah itu yang ke janin tuh tidak kental. Boleh-boleh aja diberikan itu. Cuman harus diingat, obat pengencer darah itu mendekati 9 bulan sebaiknya di stop. Takutnya nanti pas melahirkan, darahnya encer, nggak berhenti-berhenti nanti berdarah ya. Ilmiah WHD. Hasil USG air ketuban sedikit. Saran dokter bagaimana ya dok? Makan bergizi, minum air yang cukup supaya kamu punya kerja usus maksimal. Kerja usus maksimal membawa nutrisi yang maksimal juga ke dalam rahim. Janin mendapat makanan, cairan yang bagus. Dia kencing, kencing janin itu pun salah satu yang dapat menambah jumlah air ketuban. Maharani Ayu Cantika Putri. Sudah 42 hari melahirkan, malah ASI keluar sedikit. Bagaimana biar banyak ASInya? Banyak minum air putih. Jangan lupa tuh minum air. Banyak tambahan makanan bergizi. Bisa kita pakai cara-cara alami kayak makan sayur daun katuk. Atau beli ASI booster, vitamin buat ASI. Kalau masih belum keluar, gak usah sedih. Karena istri saya pun ASInya kurang. Artinya apa? Tidak semua orang produksi ASInya banyak. Ya kan? Tidak semua orang seperti itu. Sama hal kita bicara lebih ekstrim lagi. Tidak semua orang bisa hamil. Nah sekarang kamu udah hamil, udah punya anak. Tidak semua orang ASInya banyak. Jadi nggak usah sedih. Makanya ada yang namanya susu formula. Susu formula itu tentunya untuk ibu-ibu yang ASInya kurang. Atau bisa juga donor ASI. Walaupun mungkin ada orang nyaman dengan donor ASI, ada yang nggak nyaman. Nah, seperti itu ya. Oke. Vino Latwi Purnama. Hafal saya 16 Februari, sering nyeri tulang ekor. Wajar kah dok? Ya wajar, kamu udah mau lahiran ini Nuraini. Vino. Kepala janin udah makin turun ke bawah. Nuraini_desi. Setelah masa nifas, apakah aman jika ingin hamil lagi? Karena anak saya baru saja meninggal. Innalillah. Ya, turut berduka cita ya Nuraini ya. Jadi Nuraini ini baru dapat ujian ya. Jadi habis melahirkan, anaknya meninggal. Kemudian pertanyaan kapan nih bisa hamil lagi? Saran saya, memang betul setelah nifas itu boleh kalau sudah mau ada program. Tapi yang harus diingat, tidak secara fisik tetapi psikis pun Nuraini harus tidak boleh lupakan ya. Jadi nggak usah terburu-buru, tapi minimal udah tahu bisa hamil. Cuman ya mungkin pada saat itu ada masalah sehingga anaknya tidak bisa bertahan ya. Jadi paling nggak kalau nifas 2 bulan ya kamu jarak-jarak, kasih jarak lah sekitar 4 bulan lah, 3-4 bulan. Tujuannya apa? Supaya dokter bisa menelusuri kira-kira apa penyebab meninggal anaknya. Apakah ada kamu punya penyakit infeksi kayak toksoplasma dan segala macam, rubella dan segala macam, atau ada masalah kekentalan darah, itu diperiksa dulu Nuraini. Supaya mudah-mudahan kalau kamu insya Allah hamil lagi, itu bisa lebih optimal. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru ya. Jadi habis nifas sih sudah bisa, cuman kan kadang-kadang harus diperhatiin tuh bagaimana kamu punya hormon, bagaimana kamu punya badan, gimana kamu punya mental. Itu yang paling penting, oke? Semangat ya, mudah-mudahan anak kedua bisa segera. Dan ada yang, ya kalau kita belajar agama ya, jadi kalau ada orang tua yang pernah mengalami keguguran atau bahkan anaknya sampai meninggal, kalau di dalam agama Islam, agama yang saya anut, dan saya rasa di agama lain juga sama, itu menjadi malaikat yang akan mendoakan orang tuanya. Kita sedih, tetapi di satu sisi kita harus bersyukur nih, karena tidak semua orang dikasih malaikat sama Tuhan gitu loh.
Nah, istri saya waktu hamil pertama juga begitu, tapi kehamilan 2 bulan ya, 2 bulan tidak berkembang, janinnya ada, denyut jantungnya berhenti. Dulu paman saya yang periksa kasih nasihat yang sama saya, makanya itu pun selalu saya ingat sama pasien-pasien atau ada orang yang kehamilannya gagal berkembang atau kayak gini ya, lebih berat tuh kalau sudah ada anak lahir kemudian tidak bisa bertahan ya, itu kita ingatin lah ya, kita ikut prihatin juga. Oke, berikutnya dari Yen_flower. Saya hamil 12 minggu, sering sakit kepala, minum obat apa ya dok? Boleh minum paracetamol. Seperti itu ya. Banyak minum air sama tidur yang cukup. Kurangin main gadget. Usti_, dok 6 minggu kadang nyeri perut bawah. Wajar gak? Kalau 6 minggu sakit perut bagian bawah, ditakutkan itu kontraksi rahim ya. Kamu coba istirahat. Kalau istirahat masih sakit tidak hilang-hilang, sebaiknya ke dokter. Mungkin perlu dikasih obat anti kontraksi. Terus Hardikada, kalau saya umur kehamilan 35 minggu, tapi berat badan janin udah 3,1 kg. Wah, ini agak besar nih. Sesuai USG, apakah nanti ketika HPL, jadi kurang lebih 40 minggu ya, tetap bisa lahir normal gak dok? Takut janin kebesaran. Ya kalau HPL-nya mendekati 4 kilo atau lebih, risiko hamil normalnya kecil. Artinya apa? Kamu kurangin makan yang manis-manis mungkin. Banyakin minum air, banyakin makan buah. Mungkin karbohidrat juga sudah bisa sedikit kamu kurangin. Pokoknya batasan bayi bisa lahir normal itu kalau bisa dia di bawah 4 kg. Walaupun ada kasus memang kita melihat bayi-bayi ini lahirnya ada teman, mungkin kamu punya kenalan atau orang zaman dulu-dulu ya lahir 4,5 kilo dan segala macam. Cuman itu biasanya robekan jalan lahirnya tuh luar biasa. Tentunya kamu kan semua moms di sini atau bunda di sini pengen melahirkan itu tidak ada masalah ya. Ya, melahirkan itu kan biar bagaimana ada perlukan atau robekan jalan lahir, vagina itu. Nah kalau bayi gede banget, robekan sampai ke anus itu besar sekali kemungkinannya. Kamu bisa bayangin tuh vagina nyatu sama anus. Bisa sih dijahit, cuman ya resiko-resiko komplikasi kadang-kadang bisa muncul belakangan gitu loh. Ya. Hana Meliana, dok cek lab di kehamilan berapa minggu ya? Saya udah 34 minggu ya, ini mestinya dari awal Hana. Trimester pertama atau trimester kedua. Kalau belum ya udah segera lakukan sekarang ini. Bilang sama dokternya. Terutama penyakit-penyakit menular ya. Supaya dipastiin kalau kamu melahirkan normal, tidak ada penyakit-penyakit menular di genital kamu. Gitu loh. Flynn LRS. Kalau usia kandungan 16 minggu, boleh olahraga apa aja dok? Kalau udah 4 bulan biasanya cenderung lebih aman. Cuman memang yang high impact harus diwaspadai ya. High impact mungkin zaman-zaman sekarang itu kayak lari jarak jauh, road bike yang berkilo-kilo. Tapi kalau kamu mau berenang, jogging-jogging ringan, fitness yang tidak lower body ya, bukan squat dan segala macam. Umpamanya latihan tangan, latihan bahu, yang ringan-ringan tuh boleh. Main-main basket, shoot gitu boleh, main pingpong boleh. Gitu. Jadi harus hati-hati yang high impact. Olahraga yang tentunya bela diri ya jangan. Olahraga yang apa lagi ya? Kira-kira yang bisa bikin resiko-resiko trauma jatuh itu minimalisir ya. Umumnya kan orang paling jogging, senam, berenang ya itu boleh. Oke. Berikut dari Anggraini Rosa 28. Saya pernah jatuh waktu usia hamil 15 minggu. Apakah biasanya aman dok? Kalau di USG alhamdulillah sehat-sehat ya, insya Allah aman. Makanya rahim itu ada yang namanya air ketuban. Air ketuban itu fungsinya salah satunya untuk menjaga suhu, menjaga juga dari benturan. Kecuali benturannya kenceng banget. Contohnya orang KDRT, dulu saya dapat pasien di konsul di UGD, ditendang perutnya sama suami, itu gila tuh. Itu luar biasa tuh, itu sampai itu nggak boleh gitu ya. Pecah ketubannya, merembes. Nah itu lain. Orang jatuh aja kadang-kadang di tangga belum tentu merembes. Karena apa? Di air ketuban itu kan janin tuh kayak di dalam balon isi air. Makanya air ketuban tuh menjaga benturan dari luar.
Jadi kalau kesikut gitu ya, momennya apa gitu sama orang nggak sengaja asal dia ringan masih kejaga. Tapi kalau kenceng ya bisa pecah juga itu air ketuban ya. Jangankan air ketuban, rahim aja bisa trauma itu kalau dipakai kekerasan ya. Jadi umpamanya sih biasanya kadang kalau jatuh tetapi tidak spektakuler jatuhnya sih mestinya aman-aman, apalagi udah di USG. Di Ajeng Siham. Oh, ini pertanyaan buat dokter anak Ajengnya, bukan buat dokter kandungan tuh. Irha Khair. Saya hamil kembar, udah 21 minggu. Ada kemungkinan nggak sih dok saya bisa lahiran normal? Itu nanti harus dilihat pada saat mendekati 9 bulan. Tergantung posisi janin juga di dalam. Ya. Jadi untuk melahirkan normal pada bayi yang kembar, itu juga tergantung posisi janin pada saat sudah mau melahirkan atau mendekati 9 bulan. Dengan cara apa? Dari USG. Karena kalau dia posisi 69, janin pertama kepalanya begini, janin kedua kepalanya gimana? Begini, gini gitu ya. Dia bisa nyangkut nih. Yang ini nggak bisa turun. Ngerti ya? Itu salah satu alasan kenapa nggak bisa lahir normal. Dari F. Mercelina. Hamil 27 minggu, apakah boleh jalan pagi tiap hari? Saran saya jangan usah tiap hari. Lakukan lebih bagus tuh olahraga peregangan dulu atau berenang gitu. Karena jalan kalau tiap hari asal mungkin deket-deket sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau terlalu jauh, terlalu lama, takutnya nanti secara gravitasi turun ke bawah. Malah tiba-tiba bikin kram-kram perutnya ya. Nah, mungkin diatur jangan tiap hari lah. Seminggu 2 kali gitu loh. Tapi lakukan olahraga yang lain ya. Kayak peregangan, stretching itu dilakukan. Oke, berikutnya dari A_Yuniarti. Yuniarti ini HPL-nya 28 Januari 2021, tapi hingga hari ini, berarti udah lewat 4 hari ya, belum ada kontraksi yang intens banget, tapi sudah keluar cairan darah lendir selama 3 hari, ya itu udah bagus. Berarti mungkin kontraksinya belum ini. Jadi Yuniarti coba banyak jalan aja. Nah kalau kayak gini boleh nih setiap pagi jalan. Yang ditanyakan sama sebelumnya itu ya. Setiap pagi jalan. Jadi dapat udara segar sekaligus supaya merangsang kepala makin turun ke bawah ya. Endang_Uli. Hamil 28 minggu, 7 bulan. Terus ada flu dan pilek. Kira-kira obat apa yang aman untuk saya minum? Waduh, kalau nanya obat ini sulit kita jawab di sini ya. Dan harus hati-hati flu-flu di zaman pandemi seperti sekarang ini. Saran saya sementara ini coba tidur yang cukup, minum vitamin C, minum vitamin D3. Gitu loh. Waspadai yang namanya COVID. Kalau mau ragu, tidak ada salahnya lakukan yang namanya swab. Karena COVID itu kalau lebih awal diketahui, biasanya ke belakangnya akan lebih baik. Teman-teman kalau ada pertanyaan tentang anak, saya skip ya karena itu lebih pantas jawab teman sejawat dokter anak. Desi Hairiza, udah 30 hari setelah melahirkan, tulang ekor masih nyeri. Kenapa ya dok? Ya mungkin proses melahirkan itu waktu itu cukup lama seperti itu ya. Nah, tidak ada salahnya kamu boleh lakukan senam-senam ringan seperti itu. Nah, kalau memang tidak hilang-hilang, memang itu harus diperiksa. Kadang-kadang mungkin perlu di fisioterapi seperti itu. Oke, ini kok keloncat ke bawah lagi nih. Oke.
Lisa Angeli Ape. Dok, 38 minggu, HB11. Apa bisa persalinan normal ya dok? Gimana naikin HB-nya? Jadi HB11 itu untuk orang hamil masih bisa dibilang normal. Memang untuk perempuan tuh minimal 12 Lisa. Kalau 11 tuh masih oke. Nah gimana naikin HB? Ya makan makanan bergizi, makan daging, makan bayam, makan zat besi. Tetapi kalau udah 38 minggu, ya mungkin ntar lagi udah mau lahiran ya. Dan HB11 nggak perlu ditakutin gitu loh. Ya. Aini Ueo. Dok mau tanya dong, saya hamil 5 minggu. Ini kehamilan ketiga. Pinggang belakang rasa pegel banget. Normal kah? Soalnya hamil pertama nggak pernah merasakan apapun. Mungkin kamu terlalu capek Aini, karena udah punya 2 anak. Biasanya kalau 5 minggu tuh belum ada pegel-pegel di pinggang. Kalau pegel tuh di perut bagian bawah, akibat apa? Kontraksi rahim. Ya. Nisni. Saya hamil 30 minggu dan baru saja tes swab antigen. Hasilnya positif. Oke. Mana Nisni? Apa saja yang perlu saya diwaspadain diperiksa dok buat saya dan janin? Keluhan, batuk-batuk, suka keringat dingin, gampang lemas, badan semriwing. Kamu harus melanjutkan yang namanya tes PCR dan minum obat-obatan untuk orang COVID. Nah biasanya tuh dokter-dokter udah tahu ya. Ada beberapa jenis antibiotik yang diganti. Nah, tapi yang satu hal yang bikin kamu supaya nggak usah terlalu stres, COVID-nya kamu itu kalau memang positif, dia sampai sekarang belum ada laporan bahwa itu bisa menjangkiti janin di rahim. Dan kamu harus banyak istirahat, makan bergizi, paling tidak isolasi mandiri sampai minimal 10 hari sampai 14 hari. Minum vitamin D3 5.000, vitamin C, minum madu, habatus sauda kalau ada, boleh juga. Makan buah-buahan, sayur-sayuran, banyakin. Nah, untuk batuknya tentunya harus minum obat batuk. Dan pakai masker. Takutnya kamu batuk-batuk, kasih yang lain ya. Kasihan orang rumah yang lain. Tetapi, mudah-mudahan bayinya aman, asalkan kamunya aman. Oke, Dina Janeta. Saya hamil 30 minggu tapi posisi bayi kepala masih di atas. Cuma pinggang berasa sakit banget. Itu solusinya gimana? Kamu nungging-nungging. Posisi nungging supaya bayinya muter kepalanya ke bawah. Kayak nungging itu kayak orang sujud, kayak orang sholat gitu lah. Siska Kodong, ini kayaknya pasien saya nih. Oh iya. Mbak Siska. Siska Simanjuntak ini kalau nggak salah namanya. Kodong. Orang Manado ya. Kalau mau melahirkan, suami di swab PCR atau antigen cukup. Tergantung rumah sakitnya, Siska. Ada rumah sakit tertentu, suami atau siapapun yang menemani pasien harus swab PCR. Supaya aman. Ada yang minimal antigen. Kalau di tempat Siska mau melahirkan, di salah satu rumah sakit yang saya praktek itu, ya saya sebutlah Silom Semanggi, itu suami wajib di PCR, bukan antigen. Berikutnya dari Mianidia. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan soal kehamilan pasca operasi sesar, itu berbahaya apa tidak ya dok? Anak saya baru usia 9 bulan dan sekarang saya sepertinya hamil lagi setelah tes PEC positif. Gak berbahaya, cuman kemungkinan kamu lahiran yang kedua nanti akan sesar juga. Gitu loh. Yohihyu. Saya sudah 40 minggu 1 hari, air ketuban berkurang dan udah keruh dok. Apakah saya mesti SC? Ini kamu tergantung dokternya nih. Karena keruhnya air ketuban tergantung seberapa banyak dia keruh. Jadi dokter itu yang nanti lihat dari USG. Saran saya coba banyakin jalan 1-2 hari ini, hubungan suami istri, siapa tahu muncul kontraksi. Tetapi sekali lagi yang berkaitan sama ketuban cuma bisa dilihat langsung dengan USG ya. Jadi kita nggak bisa jawab di sini. Arindi 1105, tinggi badan 150 cm. Apa ada kemungkinan untuk susah melahirkan normal? Enggak. Kalau di bawah 140 mungkin iya kali. Dan itu juga tergantung dari jenis panggul setiap orang ya. Memang semakin pendek, semakin kecil, biasanya dia semakin ramping. Tapi kan ada juga orang pendek tapi lebar. Nah, seperti itu. Anissa Paramita.
Dok, kalau kadang-kadang tiba-tiba berdebar-debar, kenapa ya dok? Mungkin capek, mungkin kurang tidur, mungkin kurang hemoglobinnya rendah, anemia. Nah, itu perlu dicek. Waduh, ini malam ini saya sedih juga, banyak pertanyaan. Habis SC anak meninggal. Tadi juga ada beberapa kayak gitu ya. Jarak aman untuk hamil lagi berapa lama? Saran saya kasih jarak 4 sampai 6 bulan. Supaya apa? Supaya ada waktu juga untuk evaluasi. Kamu ke dokter, dievaluasi kira-kira dulu apa yang menyebabkan tidak berkembangnya kehamilan tersebut, seperti itu. Sama mempersiapkan mental lagi ya, sama seperti yang tadi. Lah ini juga, astaga, ini kok, ini banyak sekali pertanyaan. Baru lahir 2 hari anak meninggal, kenapa ya malam ini ya? Pokoknya pertanyaan sama lah ya teman-teman ya, itu bersabar, belajar ikhlas ya, walaupun susah ya. Dan pokoknya di kepala bisa hamil, cuman memang di kehamilan berikutnya kontrolnya harus lebih ketat, seperti itu. Risna Wati Arifin 82. Anak saya udah 4 bulan, ada kelainan jantung. Apa penyebabnya? Wah, kalau udah lahir ya kamu harus tanya ke dokter anak ya. Kalau memang dari kecil, jangan-jangan memang ada kelainan jantung bawaan. S. Hairia. Hamil 21 minggu, hemoglobin 13,2. Normal gak dok? Normal. Berikutnya dari Isnaini AV. Dok mau tanya, biasanya jahitan pasca melahirkan normal, sembuhnya berapa minggu? Oh, ini jahitan di vagina ya. Umumnya tuh jahitan sembuh 10 hari sampai 14 hari, kurang lebih 2 minggu lah. Nah, biar cepat sembuh itu apa? Konsumsi banyak buah, antioksidan ya, seperti itu. Soalnya masih takut BAB, kadang sembelit. Nah, kalau itu kamu banyak makan buah supaya pupnya nggak keras, banyak minum cairan, minum air ya. Kalau nggak, kalau pupnya keras, fesesnya keras, nanti pas BAB agak lebih sakit tuh biasanya. Veronica.ads underscore ads. ADS ini singkatan nama saya nih, Ardian Syedara Syahrudin. Saya sudah pasca SC 2 minggu, tapi kok ada keluar air dan kadang-kadang darah di bekas SC. Itu berarti ada infeksi. Harus balik ke dokter. Harus diobatin, dirawat luka ya. Widya Dewi. Amankah minum habatus sauda selama hamil? Aman. Habatus sauda itu ya kurang lebih kayak tinggi antioksidannya lah. Itu kalau dari agama Islam itu dulu ada sejarahnya, Nabi kalau nggak salah konsumsi itu. Ya nggak ada masalah sih kayak gitu-gitu itu. Marina Dwi, dok 24 minggu olahraga sebaiknya seminggu berapa kali? 2-3 kali lah. Olahraga-olahraga yang tidak yang berat-berat ya. Kayak berenang begitu boleh. Tapi kalau stretching itu boleh dilakukan setiap hari. Sylvia Sagitas. Dok, saya hamil 29 minggu. Tidur malam sering naik betis. Harus gimana ya mencegahnya agar gak sering banget? Oh, ini mungkin kram. Betisnya naik gitu, kram ya. Mungkin terlalu dingin itu ke AC kamu, kamar kamu. Nah, itu kurangin dikit AC-nya. Dinginnya ya. Sama bolehlah di betis itu dikasih penghangat gitu, pakai kaos kaki atau pakai dibalutin kayak balsem gitu boleh ya di betisnya. Masukin ke IG Live ya, nanti ini masukin IG Live. Dok, kenapa kalau sedang hamil suka buang angin? Oh, kamu mungkin ususnya bagus.
mungkin banyak makan telur, ya kan, nggak apa-apa, buang angin. Jadi ususnya tuh nggak kembung gitu ya. Cuman mungkin kalau di dalam ruangan tertutup ya lumayan tuh kayaknya. Visa_collection. Saya hamil 7 minggu. Tapi hanya kelihatan kantong hamil saja. Janin belum terlihat. Apa janinnya berkembang, Dok? Tunggu minggu depan. Minggu depan USG ulang biar nanti dokternya nilai. Kira-kira bagaimana? Kadang-kadang kita nggak bisa buru-buru ya. Kalau saran saya tunggu minggu depan USG ulang. Stillbirth. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan hari ini tentang kegagalan perkembangan kehamilan atau janin yang meninggal ya. Atau sudah jadi lahir kemudian meninggal. Putri Wijayanti, Dok, jarak feedback berapa lama? Kalau bisa lebih dari 2 tahun. Indah Mustika, makanan dan aktivitas apa untuk mempercepat menambah HB, Dok? Jadi makanan-makanan yang tinggi zat besi ya, kayak daging, bayam hijau, seperti itu. Sama boleh juga langsung mengkonsumsi zat besi itu sendiri. Atau orang awam bilang penambah darah ya. Mbak Desi Silaban. Wah, ini pasien saya nih. Kayaknya udah pindah ke Bandung nih Mbak Desi ya. Ternyata banyak juga pasien kita di sini nih. Arin Jana. Saya sudah KB spiral, dipasang langsung saat SC. Tapi sampai saat ini belum haid, sudah 3 bulan. Bagaimana, Dok? Ya itu kamu belum haid mungkin karena kamu kasih ASI, bukan karena spiralnya. Rama Laras, Dok, saya lagi flu. Apa aman minum paracetamol, Dok? Aman, nggak ada masalah. Apalagi kalau agak ada demam-demam dikit ya. Hamil 34 minggu, berat badan janin 2365. Apakah normal? Ya, masih normal. Makanya sama minum airnya jangan kurang. Scholastica_Cynthia. Dok, apakah tali pusar melintir bisa dideteksi? Setahu saya tuh tali pusar tuh semua melintir. Maksudnya barangkali terpuntir ya. Terpuntir itu kayak apa sih istilahnya tuh? Tali pusat tuh bisa kayak tersimpul. Tersimpul. Nah, bisa deteksi tapi susah. Cynthia, susah. Nah, itu pun kalau dia tersimpul begitu tapi tidak ketarik, aliran darah masih ada, bayinya aman. Yang bahaya tuh kalau aman. Waduh, lampu saya udah mati nih. Oh, ini udah tanda habis ini ya. Oh, udah habis ini habis jam tayang nih, udah jam 8 ya. Dok, kalau penambah darah haruskah diminum setiap hari kalau HB normal? Sebaiknya diminum. Karena kan kamu punya cairan tubuh meningkat. Takutnya nanti darah kamu jadi encer karena cairan tubuh yang meningkat itu. Monica Mutiara, saya hamil 10 minggu dan ada kista ovarium. Bahaya nggak, Dok? Saya hamil kembar. Nah, kadang-kadang kista ovarium tergantung ukurannya. Kalau ukurannya nggak terlalu gede sih nggak apa-apa. Dan kadang-kadang kehamilan itu memang ada kista fungsional, kista normal ya. Nah, lebih bahaya itu kalau kistanya itu ukurannya lebih besar di atas 5 cm, ya itu harus hati-hati. Oke, teman-teman, mohon maaf ini sudah jam 8. Jadi kita nanti akan coba mulai rutinkan praktek santuy di IG Live Live IG. Itu tadinya kan Senin Kemis ya. Tapi 2021 ini aktivitas mulai makin padat, praktek, juga ada urusan-urusan lain. Saya coba luangin waktu 1 minggu 1 kali, hari Senin malam ya.
Apakah kita mulai jam 7 atau jam 8? Nanti kita lihat seperti itu. Mungkin enaknya jam 7 kali ya, sampai jam 8. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan. Jadi tujuannya ini bukan untuk menandingi jawaban atau pertanyaan dokter kandungan teman-teman. Tetapi istilahnya bisa untuk menambah wawasan. Jadi bisa nanya, dok, kalau ini gimana gitu loh. Karena jangan nanti dokter kandungan ini dibenturkan kan, kata dokter A begini, kata dokter B begini. Jangan seperti itu, tujuannya nggak kayak gitu. Oke, selamat malam, assalamualaikum, selamat istirahat.